Manga One Piece Chapter 1008 dibuka dengan omong kosong Kozuki Oden tentang dirinya yang dikirim ke masa depan oleh Kozuki Toki. Apa yang dia katakan di chapter ini nyaris sama persis dengan apa yang saya perkirakan sebelumnya. Bedanya, di video yang sebelumnya saya memprediksikan kalau dia adalah Kozuki Oden yang asli. Sementara di chapter ini telah dikonfirmasi kalau dia adalah Kozuki Oden yang palsu. Jadi mungkin dari semua YouTuber One Piece yang ada di seluruh dunia, sayalah yang paling terpukul dengan adanya adegan ini. Tapi oke lah, the show must go on. Sama halnya dengan saya, para Scabbards sepertinya juga sudah terkena tipu daya Oden palsu ini. Dari gaya bicaranya, gestur tubuhnya, semangat menggebu-gebunya, persis sekali dengan pribadi Oden yang selama ini mereka kenal. Tak ayal Kinemon dan yang lainnya, semuanya terlena dan pastinya terpana. Rayunya, bujuknya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Andainya saja Ashura Doji tidak menggonggong, tamat sudah riwayat para Scabbards. Ashura Doji mencoba meyakinkan Kinemon dan yang lainnya kalau Oden yang ada di depan mereka saat ini pastilah seorang impostur. Dan untuk menguatkan imonya Ashura Doji, Raizo kemudian mengutip sebuah kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Kozuki Toki di momen ketika kastil Oden terbakar. Mustahil untuk seseorang bisa kembali ke masa lalu. Yang pada intinya, Raizo ingin mengatakan kalau seseorang yang sudah dipastikan mati, mustahil bisa hidup kembali. Hanya ada satu Kozuki Oden di dunia ini, dan dia sudah tewas 20 tahun yang lalu dalam eksekusi terbuka yang diselenggarakan oleh Orochi dan sponsornya. Setidaknya, seperti itulah plot ceritanya sampai saat ini. Jadi mustahil ada Kozuki Oden lagi yang masih berkeliaran di dunia yang fana ini. Kalimat Kozuki Toki yang dikutip oleh Raizo ini, menurut saya juga telah mengkonfirmasi kalau meskipun Kozuki Toki mati, mustahil Momonosuke, Kinemon, Raizo, Kanjuro, dan Kikunojo akan tiba-tiba terlempar kembali ke masa lalu setelah efek buah iblis Toki ternetralisir akibat kematiannya. Sekali manusia melompati waktu ke masa depan, ya sudah, perjalanan hidupnya akan dimulai dari masa depan yang baru itu. Yang Kozuki Toki lakukan hanyalah membukakan portal waktu, bukan menghentikan pertumbuhan fisik seseorang. Sehingga secara logika, gak akan ada tuh istilahnya Momonosuke tiba-tiba akan berubah menjadi dewasa setelah Kozuki Toki dipastikan mati. Momonosuke akan tetap tumbuh sebagaimana seorang bocah berusia 8 tahun yang mulai beranjak menjadi ABG kemudian menjadi pria dewasa secara year to year. Kecuali kalau dia secara ajaib bertemu dengan Jewel Riboni yang dengan sukarela menuakan Momonosuke ke usianya yang seharusnya. Tapi itu hanya akan berpengaruh terhadap usia fisiknya saja. Daya nalar dan mentalnya tetaplah setara anak berusia 8 tahun karena tubuhnya dewasa secara karbitan. Nah, untuk menyadarkan kewarasan Kinemon dan membuktikan kalau imonya itu jitu, Ashura Doji kemudian mengoplok muka Kinemon dengan tinjunya dan menyerang si Oden palsu menggunakan katananya. Tebasan katana Ashura Doji yang mengenai pipinya Oden menjadi bukti yang sangat otentik kalau Oden yang ada di depan mereka itu adalah Oden palsu. Tidak ada darah yang keluar dari pipi Oden yang dicuil oleh Ashura Doji. Dari sinilah kemudian semuanya baru yakin kalau mereka semua sudah tertipu. Celakanya, kembalinya kewarasan mereka semua harganya sangat mahal. Ashura Doji harus menerima hujaman katana Oden palsu yang menembus bagian dada hingga punggungnya. Semua Scabbards terlihat begitu terpukul. Bukan hanya karena melihat kondisi miris yang dialami oleh Ashura Doji, tetapi juga karena mereka semua bingung bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa meniru Oden dengan begitu sempurna seperti itu. Hingga sampailah pada satu kesimpulan, kalau Kanjuro pastilah masih hidup dan dialah dalang dibalik kemunculan si Oden palsu. Kikunojo akhirnya jujur kepada Ashura Doji kalau dirinya tak kuasa untuk menghabisi Kanjuro saat pertarungan di belakang kastil Onigashima. Itulah sebabnya kejadian semacam ini bisa terjadi. Meskipun kecewa, tetapi Ashura Doji memaklumi tindakan Kikunojo. Dia bilang, setajam apapun sebilah katana tetap akan tumpul juga jika diarahkan kepada seorang teman. Nah, di saat Ashura Doji masih terbaring lemah di lantai dan Kikunojo masih menyesali kesalahannya, Denjiro bertarung sendirian menghadapi si Oden palsu sambil yang lainnya mencoba mencari-cari di mana tubuh asli Kanjuro berada. Namun usaha mereka semua sia-sia. Kanjuro mengendalikan lukisan Oden palsu secara nirkabel dan long distance. Meskipun itu sangat menguras energinya, tetapi Kanjuro nekat melakukan hal tersebut dengan satu tujuan pasti, menghabisi para Scabbards sekaligus menghabisi Kozuki Momonosuke sebelum ajal menjemputnya. Di saat para Scabbards sedang disibukkan oleh si Oden palsu, Kanjuro bergerak menuju ke tempat Momonosuke berada. Menyadari rencana busuk Kanjuro, Kinemon dan yang lainnya mencoba untuk mencari cara agar bisa segera keluar ruangan dan menuju ke tempat Momonosuke berada.
Namun langkah mereka tidaklah mudah, karena Oden palsu yang menghalangi mereka tidak hanya bertarung dengan 2 buah katana di tangannya, tetapi juga dengan serenteng bom yang siap meledak yang terpasang di dadanya. Demi membukakan jalan bagi teman-temannya itu, sekali lagi Ashura Doji melakukan hal yang sangat heroik. Dia menangkap dan mendorong tubuh si Oden palsu hingga menubruk dan menjebol jendela, kemudian meledak bersama di luar ruangan. Ashura Doji belum mati, tapi kondisinya sekarat. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari dan menyelamatkan Momonosuke. Hal ini membuat Kinemon jadi semakin gregetan dengan Kanjuro. Emosinya terlihat begitu meledak-ledak, ingin segera mengoplok si pengkhianat itu. Namun lagi-lagi rintangan besar menghadang mereka. Jack muncul. Meski dirinya sudah dibalut perban di sana-sini, tetapi tetap saja pamornya sebagai salah satu dari 3 bencananya Kaido tidak bisa dianggap remeh. Sama-sama dalam kondisi yang sudah tidak 100%, Jack yakin sendirian dia pasti masih bisa menghandle ke-9 Scabbers. Dan sama optimisnya dengan Jack, Inuarashi memutuskan untuk menghandle Jack sendirian, untuk memberi jalan bagi rekan-rekannya menuju ke tempat Momonosuke berada sebelum keduluan oleh Kanjuro. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya sangat keren di adegan ini. Ketika Jack bilang, "Di sini tidak ada bulan purnama, si Raja Siang Hari," yang merupakan sindiran kepada Inuarashi yang tidak mungkin bisa berubah ke mode sulongnya tanpa terpapar sinar rembulan. Inuarashi dengan sangat percaya diri kemudian menjawab, lucu sekali. Di sini sepertinya juga tidak ada gas beracun," yang merupakan sindiran balik kepada Jack yang dulu bisa memenangkan pertarungan di zoo gara-gara menggunakan gas beracun. Nah, dari serangkaian adegan yang ditampilkan tentang kondisi terkini para Scabbers ini, satu hal yang masih menjadi pertanyaan saya adalah siapa sebenarnya orang yang telah merawat luka mereka semua? Kenapa ketika Oden palsu datang, dia sudah tidak ada? Kemana dia sekarang? Mungkinkah setelah memasangkan perban kepada semua Scabbers yang pingsan, si orang misterius ini langsung pergi ke tempat Momonosuke berada? Dengan kata lain, akan terjadi sesuatu yang sangat menghebohkan terkait posisi Momonosuke berada saat ini, karena tidak hanya Kanjuro, Sanji, dan para Scabbers saja yang sedang bergerak ke sana, tetapi juga si orang misterius ini. Dan jika benar si orang misterius ini memang beneran pergi ke tempat Momonosuke berada, berarti memang benar kalau dia sangat mengenal keluarga Kozuki. Mungkinkah dia adalah Kozuki Toki? Ataukah Kozuki Hiyori? Semoga saja di chapter 1009 mendatang kita sudah akan bisa langsung menemukan jawabannya. Dan jika boleh beropini, melihat kondisi Ashura Doji yang kritis serta posisi Inuarashi yang dengan sok kuat menantang Jack duel one on one, ada kemungkinan seseorang akan segera datang untuk membantu mereka. Bahkan bukan tidak mungkin kalau si orang misterius inilah orangnya, yang mana kemunculannya nanti akan mengubah kemustahilan yang diucapkan oleh Ashura Doji di awal chapter tadi menjadi sebuah keniscayaan. Dengan kata lain, dugaan saya si orang misterius ini tidak datang sendirian. Dia datang dengan seseorang yang saat ini dia tugaskan untuk menuju ke tempat Momonosuke berada. Kalian boleh berasumsi sendiri kira-kira siapa 2 orang yang saya maksud ini. Nah, di saat semua sedang terlibat pertempuran sengit di atap dan di dalam kastil, ada seseorang yang dengan sengaja menyulut api untuk membakar bangunan kastil. Dia adalah Kurozumi Orochi dan Fukuro Kuju. Ya, benar. Sesuai dugaan kita semua, Kurozumi Orochi memang belum mati. Entah bagaimana ceritanya, kini dia dan Fukuro Kuju sedang tur keliling kastil Onigashima untuk membakar kastil yang berdiri di atas pulau yang saat ini sedang terbang menuju ke Flower Capital itu. Posisinya yang saat ini sedang mengangkasa membuat pulau Onigashima seperti sebuah pulau terisolir yang tidak memiliki akses untuk melarikan diri. Jika seluruh bangunan kastil benar-benar berhasil dibakar secara tuntas oleh Orochi dan Fukuro Kuju, maka para samurai dan bajak laut yang sedang bertempur di dalamnya tidak akan bisa untuk kabur dari maut. Kondisi ini saya pikir sama buruknya dengan Dressrosa yang dikurung birdcage-nya Doflamingo. Jadi, semoga saja nanti akan ada seseorang yang menghentikannya. Sanji mungkin, karena rasanya sudah cukup banyak orang yang bergerak menuju ke tempat Momonosuke berada. Jadi akan lebih banyak manfaatnya jika Sanji tanpa sengaja malah bertemu dengan Orochi dan Fukuro Kuju dibandingkan beneran sampai ke tempat Momonosuke berada. Atau yang akan bertemu dengan Orochi dan Fukuro Kuju justru adalah rombongan para Scabbers, di mana hal ini kemudian memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam langsung kepada si biang kerok utama. Terlebih lagi, menurut saya, Yamato saja sudah cukup untuk melindungi Momonosuke dari ancaman manusia sekarat semacam Kanjuro. Dan ngomong-ngomong soal Yamato dan Momonosuke, saat ini kondisi mereka semua sedang baik-baik saja. Meski masih dalam pelarian untuk menemukan tempat persembunyian baru, tetapi rombongannya Momonosuke masih belum mendapatkan ancaman yang berarti.
Momonosuke sendiri sudah kembali ke wujud manusianya. Dia bilang sekarang dia sudah lumayan mampu mengendalikan perubahan wujudnya. Tidak seperti sebelumnya, di mana dirinya akan secara otomatis berubah wujud menjadi seekor naga junior setiap kali merasa takut dan terkejut. Yang menarik di sini, Yamato bilang kekuatan Momonosuke terlihat sangat mirip dengan kekuatannya Kaido. Entah itu hanya dari wujud fisiknya saja, atau ada kemampuan spesial lain yang dijadikan sebagai komparasinya. Dan itu membuat Yamato cukup terkejut. Tapi yang paling mengejutkan yang terjadi di adegan yang singkat ini adalah perkataan Momonosuke ketika dia mendengar Yamato bilang dirinya khawatir dengan kondisi Luffy saat ini. Dengan begitu polosnya, Momonosuke bilang, Luffy dalam kondisi tidak bertenaga, tetapi semangat bertarungnya tetap membara seperti biasanya. Shinobu yang mendengarnya terang saja langsung kaget. Bagaimana ceritanya, Momonosuke yang saat ini berada di bawah ketiak Yamato bisa tahu keadaan Luffy yang sedang berada di atap kastil? Misteri yang baru lagi telah dilempar oleh Mr. Eijiro Oda. Menurut saya pribadi, ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan fenomena ganjil ini. Pertama, oleh karena buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke adalah produk dari olahan DNA-nya Kaido, maka tanpa sadar Momonosuke bisa berbagi penglihatan dengan Kaido. Dengan artian, Momonosuke bisa tahu kondisi di atap kastil dari apa yang dilihat oleh kedua matanya Kaido. Yang kedua, seperti halnya saat di Pulau Zu, Momonosuke bisa melihat Jack yang ada di tengah laut, bahkan juga bisa melihat seluruh kerajaan Mokomo Dukemon dari angkasa karena dia berbagi penglihatan dengan gajah purba Zunisha. Dengan kata lain, saat ini Junisa mungkin sedang parkir di sisi lautan dekat pintu masuk negeri Wano. Dan dari matanya Zunisha inilah, Momonosuke bisa melihat kejadian-kejadian penting yang terjadi di seluruh Wano yang masih berada di dalam jangkauan penglihatannya Zunisha, termasuk melihat kejadian yang terjadi di atap kastil Onigashima. Jika Zunisha beneran sedang parkir di dekat pintu masuk negeri Wano, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti Momonosuke akan menggunakan kekuatannya untuk memenangkan pertempuran di Wano. Nah, persis seperti yang dikatakan oleh Momonosuke, saat ini Luffy memang sedang dalam kondisi tidak bertenaga, tetapi semangat bertarungnya tetap membara. Dengan kemampuan hakinya yang kelihatannya masih belum kembali 100%, Luffy secara serampangan menyerang Kaido dan Big Mom. Alhasil, dirinya hanya seperti bola baseball yang mental dengan sangat cepat setelah terkena pukulan home run-nya Kaido. Tapi karena Luffy adalah manusia karet, berapa kali pun dia dimentalkan, tetap saja tidak membuatnya kapok untuk mengulanginya lagi. Luffy masih berpikir kalau pasti ada serangan yang akan ngefek terhadap tubuh Kaido dan Big Mom karena pada dasarnya kedua Yonko tersebut adalah sama-sama manusia juga. Perkataan polosnya Luffy ini jelas saja membuat Killer begitu heran. Bisa-bisanya setelah semua yang mereka lihat, Luffy masih menganggap kalau Kaido dan Big Mom adalah seorang manusia. Padahal jelas-jelas mereka itu adalah monster, yang bahkan Eustace Kid sampai bilang kalau bertarung melawan mereka berdua sekaligus adalah sama saja dihukum di dalam neraka. Maka dari itu, Trafalgar di Waterloo berencana untuk memisahkan Big Mom dan Kaido. Jadi, mungkinkah di chapter mendatang kita akan melihat Trafalgar di Waterloo akan menggunakan roomnya untuk mengirim Big Mom kembali ke dalam kastil bersama dengan dirinya, Eustace Kid dan Killer atau Roronoa-Zoro? Patut untuk kita nantikan. Tapi sebelum saya tutup review kali ini, ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran saya terkait adegan yang terjadi di ending manga One Piece chapter 1009 ini. Seharusnya belum ada 10 menit berlalu sejak Luffy gembos di chapter 1003. Tapi di chapter ini diperlihatkan kalau Luffy sudah bisa bertarung kembali, meskipun kelihatannya dirinya masih belum bisa menggunakan hakinya lagi. Jadi, mungkinkah ini pertanda kalau Luffy sudah mulai bisa mengatasi efek samping dari penggunaan mode Gear Force? Yang itu berarti dirinya sudah siap untuk menaikkan jumlah gearnya. Secara keseluruhan manga One Piece chapter 1008 menurut saya sangat luar biasa, sehingga pantas untuk diberi rating 6 dari 5. So, iya menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.